Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Andika Rizky Pratama. Hari ini aku mau sharing dan juga review satu buku yang menurut aku nih cocok banget buat kalian kalau kalian lagi pengen belajar bahasa Inggris, apalagi kalau kalian itu mulainya dari nol. Jadi untuk judul bukunya itu Mahir Bahasa Inggris, Metode Cepat dan Cerdas. Buku ini nih ditulis oleh Kak Chandra Dewi Setia Aji. Waktu pertama kali aku melihat buku ini, aku tuh mikir kayak, alah, paling ini cuma buku grammar biasa yang bikin ngantuk dan ngebosenin. Tapi ternyata buku ini nih beda banget dari buku yang biasanya. Buku ini nih termasuk dalam kategori non-fiksi dan juga panduan belajar. Tebalnya sekitar 300 halaman. Full color dan desainnya menarik banget. Nggak kaku, malah kayak buku pelajar zaman sekarang. Banyak warna, tabel, dan juga contoh percakapan. Penulisnya itu Kak Chandra Dewi Setia Aji yang berhasil ngebikin materi yang biasanya ribet banget kayak tenses atau passive voice jadi gampang banget buat dimengerti. Penjelasannya juga singkat dan padat, tapi tetap jelas. Pokoknya cocok banget deh buat kita yang kadang ngerasa kalau grammar itu musuh utama. Isi bukunya itu juga dibagi per topik, mulai dari pengenalan dasar, pengertian, kayak pengertian part of speech seperti noun, verb, adjective, dan sebagainya. Terus masuk ke tenses nih yang dibahas lengkap dari simple present sampai future perfect continuous yang biasanya itu jarang banget dan dibahas di buku-buku lain. Yang menarik lagi, di tiap materi itu disertai contoh kalimat dalam kehidupan nyata. Jadi bukan cuma the cat is on the table, tapi ada contoh yang lebih relate lagi nih, kayak I want to go to the mall this weekend. Selain itu ada juga beberapa bagian kosakata kayak idiom dan juga beberapa kosakata penting lainnya yang sering dipakai. Jadi kita itu bukan cuma belajar tentang struktur kalimat, tetapi juga bisa belajar dengan materi yang lainnya. Kalau kita berbicara soal kelebihan dan kekurangan, buku ini nih memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu bahasa yang dipakai itu gampang banget buat dimengerti. Jadi cocok banget deh buat pelajar. Yang kedua, penjelasannya nggak muter-muter, langsung ke inti. Dan yang ketiga, banyak tabel, daftar kata kerja, kosakata, dan juga idiom. Dan untuk yang keempat, itu ada latihan-latihan kecil ya kirbab buat menguji pemahaman kita. Dan juga untuk kekurangannya itu adalah kadang saking padatnya materi, itu biasanya kalau aku tersendiri itu sering ngantuk bacanya. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang keskip. Dan untuk yang kedua itu nggak ada audio atau PR buat kita latihan listening. Jadi buku ini nih sangat kurang untuk kita kalau kita mau latihan listening. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu tulisannya ada beberapa tulisan yang agak kecil di beberapa halaman. Jadi kalau kita bacanya di tempat yang kurang pencahayaan itu nggak cocok banget deh buat kita. Tapi menurut aku dari kekurangannya itu masih bisa ditoleransi banget karena kontennya itu beneran worth it. Dan selama aku ngebaca buku ini, aku juga sempat bikin jurnal harian yang dimana pada hari pertama aku baca pengantar dan basic vocab, terus lanjut ke tenses di hari-hari berikutnya. Yang paling aku suka itu di bagian irregular verb, ada table lengkap banget, jadi nggak perlu googling lagi deh. Setelah berminggu-minggu, aku pun ngerasa pemahamanku soal grammar jauh lebih baik. Aku jadi lebih pede buat nulis caption di IG atau TikTok. Bahkan, aku pun juga lebih pede buat berbicara di publik dengan bahasa Inggris tanpa takut kesalahan grammar dan struktur lagi. Buku ini nih ngebuka pikiranku bahwa belajar bahasa Inggris tuh gak harus ngebosenin atau ngeberatin kita. Bahkan kalau dibaca pelan-pelan sambil ngopi atau ngemil, jadi kayak belajar sambil nyantai. Simpelnya, buku ini nih sangat aku rekomendasiin untuk pelajar SMP maupun SMA yang kesulitan dalam grammar atau orang yang lagi pengen belajar bahasa Inggris secara mandiri. Dan juga buat kalian yang pengen nambah vocab atau persiapan buat ujian TOEFL atau IELTS. Dari aku sendiri, aku kasih rating 9,5/10. Cuma belum ada versi digital, maka belum aku lengkapin deh untuk ratingnya. Mungkin segitu doang review dari aku. Kalau kalian pernah baca buku ini juga, boleh dong tulis di komentar. Sampai ketemu di review buku selanjutnya.